Chapter 321. Teknik Pamungkas Klan Lee. Pinggiran Kota Han. Duar. Ledakan dahsyat terjadi ketika dua serangan bentrok secara langsung. Ketika itu terjadi, terlihat sosok pemuda yang tidak lain adalah Li Hao terpental sangat jauh. Ia menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya karena merasa sangat jengkel dengan kata-kata kedua anggota klan Qi. Brak, 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 bluk. Ketika terpental, Li Hao pun menabrak banyak pohon lalu merobohkannya. La pun terjatuh di atas permukaan tanah lalu perlahan berdiri sambil menggertakkan giginya dengan kuat. Ia menatap ke arah kejauhan dan menemukan dua anggota klan Qi yang perlahan melayang ke udara. Kedua anggota klan Qi juga memasang wajah gelap karena Li Hao tampak tidak bercanda lagi saat ini dan berniat membunuh mereka berdua. Sial! Yang tadi itu hampir saja. Anggota klan Qi yang merupakan pria dengan rambut panjang menatap ke arah Li Hao dengan tatapan ganas. Jika kita terlambat sedikit saja, mungkin kita akan binasa. Anggota klan Qi yang merupakan pria botak pun menambahkan dengan wajah sedikit pucat. Keduanya saling memandang lalu mengangguk karena tidak memikirkan tentang Li Hao yang merupakan anggota klan Li. Mereka berdua saat ini telah berniat untuk menghajar Li Hao dengan parah, yaitu mematahkan salah satu anggota tubuhnya. Sementara itu, Li Hao yang perlahan melayang ke arah langit pun batuk seteguk darah. Sial! Aku tidak menyangka keduanya memiliki serangan gabungan yang sangat kuat. Namun Li Hao tidak mau menyerah sama sekali. Jika melawan dua anggota klan Qi itu saja ia tidak mampu, maka ia tidak akan pernah memiliki perkembangan sama sekali. Ia telah mendengar tentang Lin Yan yang menghabisi musuh tingkat alam raja tahap ketiga ketika dia masih memiliki tingkat alam langit tahap ke-8. Hal itu membuatnya merasa jauh tertinggal dari Lin Yan. Kau telah membuat kami marah, bocah klan Li. Ucap pemuda botak dengan wajah ganas. Kau tidak akan lolos tanpa kehilangan lengan. Tambah pemuda berambut panjang. Keduanya pun membuat kuda-kuda menggunakan pedang dan berniat menyerang Li Hao. Perlihatkan jika kalian bisa melakukannya. Semangat juang Li Hao pun membara. Jalannya masih panjang dan ia tidak akan terhenti di tempat seperti ini. Ketika dua anggota klan Qi ingin menyerang, formasi yang sangat besar pun terbentuk di udara. Wush! Cahaya pun tampak menyebar ke segala arah ketika Buddha raksasa berwarna emas mengayunkan telapak tangannya ke arah dua anggota klan Qi. Siapa yang berani menyerang secara diam-diam? Kedua anggota klan Qi memasang wajah jelek dan langsung mengayunkan pedang mereka ke arah langit. Seraing! Seraing! Blar! Ledakan Qi seperti gelombang kejut menyebar ke segala arah ketika telapak tangan Buddha berbenturan dengan dua teknik milik anggota klan Qi. Li Hao yang awalnya ingin menyerang menghalau ledakan Qi tersebut agar tidak menghempaskannya. Siapa dia? Batinnya. Ia menyipitkan matanya karena ledakan tersebut membuat mata menjadi silau. Ketika cahaya menyilaukan menghilang, terlihat dua anggota klan Qi yang tidak terluka sama sekali dan menatap ke sana kemari untuk mencari penyerang. Tatapan keduanya pun jatuh pada Lin Yan yang tampak mendekat ke arah mereka. Dasar bocah pengganggu. Keduanya pun berniat menyerang Lin Yan tetapi di sekeliling mereka berdua, beberapa lingkaran formasi tercipta kembali yang membuat keduanya terkejut lalu merasa heran siapa sebenarnya yang menyerang mereka menggunakan formasi. Dari dalam formasi pedang cahaya pun melesat dengan kecepatan tinggi.
Kedua anggota klan Qi pun mengayunkan pedang masing-masing untuk menepis pedang-pedang cahaya. Tring, tring, tring. Ketika semua pedang cahaya telah selesai ditepis, kedua anggota klan Qi pun mencari ke sana kemari tetapi tetap mengawasi Lin Yan yang berhenti di jarak tidak terlalu jauh dari mereka. Sementara itu, Li Hao yang menatap Lin Yan tiba pun terkejut lalu tersenyum. Aku sudah menduga bahwa kau akan datang ke kota neraka jika tempatmu mendarat tidak jauh dari lokasiku. Di sisi lain, Lin Yan yang telah mendekat menatap Li Hao dengan seksama. Ia tidak menyangka bahwa peningkatan kultivasi Li Hao akan sangat cepat juga karena memiliki tingkat yang sama dengannya saat ini. Lin Yan pun menatap kembali ke arah Xia Yuer yang sedikit cemberut karena formasi miliknya dihalau semuanya oleh dua kultivator anggota klan Qi. Di sana, pria botak anggota klan Qi pun menunjuk ke arah tertentu yaitu tempat Xia Yuer berada. Mereka dapat menemukanku. Xia Yuer semakin kesal karena tampaknya formasi yang ia ciptakan untuk menyembunyikan dirinya dapat dibongkar oleh dua anggota klan Qi. Lah sadar bahwa ia harus meningkatkan keahlian formasinya karena lawan-lawan yang akan mereka temui akan semakin kuat dari waktu ke waktu. Roh apa itu? Kenapa ukurannya sangat kecil? Pria berambut panjang anggota klan Qi pun terkejut melihat Xia Yuer. Lah juga menggunakan energi spiritualnya semaksimal mungkin agar dapat melacak keberadaan Xia Yuer. Karena kau ikut campur, maka kau akan mati juga. Pria botak anggota klan Qi pun langsung melesat untuk menghabisi Xia Yuer. Tetapi ia terhenti ketika menatap pemuda yang muncul di jarak 10 meter dari hadapannya. Bocah klan Li, apakah itu roh kontrak milikmu? Jika ya, kami akan menghabisi kalian berdua. Pria botak pun membuat gerakannya. Tidak hanya dia, bahkan satu anggota klan Qi lainnya juga ingin menghajar Li Hao dan Xia Yuer habis-habisan. Li Hao tidak membalas sama sekali. Ia pun mengerahkan semua kekuatannya saat ini untuk melancarkan serangan terakhirnya, yaitu kemampuan pamungkasnya. Nafas air, bentuk terakhir. Di sekitar Li Hao, aura berwarna biru muda pun tampak merembes layaknya sebuah uap. Bahkan ketika ia bernafas uap yang tampak seperti embun terlihat. Tebasan bencana alam. Li Hao yang telah mengerahkan semua kekuatannya pun langsung menebas dengan pedang ke arah dua anggota klan Qi yang melancarkan serangan ke arahnya. Seraing. Ketika Li Hao mengayunkan pedangnya, daerah tersebut tampak berubah seketika. Semua tempat kini berubah menjadi biru muda. Bahkan awan di langit pun dibagi menjadi dua. Bush! Sialan! Kedua anggota klan Qi pun menyerang dengan segenap kekuatan mereka. Teknik gabungan, pusaran angin abadi. Seraing! Duar! Ledakan dahsyat terjadi ketika tsunami raksasa yang dibuat oleh Li Hao bentrok secara langsung dengan tornado angin yang diciptakan oleh dua anggota klan Qi. Bush! Air bah pun melesat ke dua arah yang berbeda ketika tornado angin hancur oleh teknik Li Hao. Tetapi efek serangan Li Hao tidak hanya terbatas seperti itu karena jika hanya itu, tidak mungkin awan yang ada di langit pun terbelah menjadi dua. Jeres! Jurang yang sangat dalam pun tercipta seketika saat tornado angin telah hancur. Dan itu adalah efek kedua dari serangan Li Hao. Dari dalam jurang tersebut, terlihat air yang meledak ke arah langit. Hufat, hufat, hufat.
Li Hao yang menatap itu pun tersenyum lebar karena ia akhirnya berhasil menguasai teknik terkuat yang diwariskan oleh klan Li dari benua Sein. Bahkan ayahnya dan kedua kakaknya pun tidak mampu menguasai teknik tersebut. Jangankan itu, bahkan di klan Li di benua Sein, hanya segelintir anggota klan Li yang mampu menguasainya. Tidak jauh dari jurang yang dibuat oleh Li Hao, terlihat dua anggota klan Qi yang tidak lagi sadarkan diri dengan luka tebasan yang lumayan dalam walaupun keduanya tidak tewas. Wow! Xia Yuer terkejut melihat air bah yang hampir menenggelamkan daerah tersebut di dua arah yang berbeda. Lin Yan di sisi lain tersenyum kecil karena tentu ia tahu bahwa Li Hao memang salah satu kultivator jenius sama seperti Gu Yuena. Sementara itu, Patriark klan Qi yang masih menatap pertarungan pun memasang wajah dingin. Dari semua sejarah yang ada, hanya Patriark klan Li zaman kuno yang mampu menguasai teknik itu. Tampaknya jenius baru telah lahir di klan Li. Chapter 322. Saran Pinggiran Kota Neraka. Pertarungan antara Li Hao dan dua anggota klan Qi pun akhirnya selesai. Pertarungan itu tentu disaksikan oleh sangat banyak kultivator pendatang baru lainnya. Dia lumayan hebat, dan juga aku dengar-dengar dia berasal dari klan Li, pengelola asosiasi alkemis. Oh, klan Li. Tampaknya pria tua Li itu mendapatkan penerus yang layak kali ini. Dia pasti keturunan pria tua itu, mereka memiliki banyak kemiripan. Beberapa kultivator tingkat alam Raja Puncak yang menyaksikan pertarungan tersebut pun mendiskusikan tentang Li Hao. Air bah yang menyelimuti tempat tersebut pun tampak menghilang karena sedari awal, itu tercipta melalui Qi. Li Hao yang kelelahan pun perlahan turun ke arah bawah. Ketika ia mendarat di permukaan tanah, ia pun berlutut dengan sebelah kakinya. Wajahnya sedikit pucat saat ini dan tampak kesulitan bernafas. Sial! Tubuhku tidak mampu menanggung teknik itu karena membutuhkan pengendalian aliran Qi serta pengaturan pernafasan agar paru-paru tidak terkena dampak dari penguapan Qi air. Batin Li Hao sambil terengah-engah. Tep! Lin Yan pun mendarat di dekat Li Hao dan menatap Li Hao dengan seksama dengan mata raja miliknya. Ia tentu dapat melihat bahwa tubuh Li Hao memang tidak mampu menanggung teknik sedahsyat sebelumnya. Jika kau terus menggunakan teknik itu secara berurutan, paru-parumu akan hancur oleh uap Qi milikmu sendiri. Lin Yan berkata dengan nada acuh tak acuh. Li Hao tertegun karena Lin Yan sangat mengetahui efek yang ia terima dari pengguna teknik terkuat klan Li sebelumnya. Sungguh aneh kau dapat mengetahuinya, Lin Yan. Balas Li Hao perlahan berdiri sambil menahan nafasnya beberapa kali karena untuk bernafas pun ia merasa kesulitan. Kau membutuhkan sesuatu untuk menopang paru-parumu agar mampu menanggung beban teknik itu. Dan itu terletak di akar spiritual milikmu. Cobalah pindahkan sebagian Qi yang ingin kau gunakan melalui meridian lalu ke akar spiritual. Teknik milikmu terfokus pada pernafasan. Jika kau membagi bebannya dengan akar spiritual, aku yakin kau tidak akan menerima efek berlebihan seperti saat ini. Balas Lin Yan acuh tak acuh. Li Hao melebarkan matanya dan langsung menoleh lalu menatap ke arah Lin Yan dengan heran. Ia tidak pernah memikirkan hal itu sama sekali. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Lin Yan sangatlah masuk akal meskipun mungkin kekuatan teknik yang ia lancarkan akan berkurang 20% tetapi ia tidak akan menerima dampak negatif seperti saat ini. Dan juga,
Aku sedikit paham dengan garis besar teknik yang menggunakan pernafasan untuk beban utama agar teknik lebih kuat. Aku mengetahui hal itu dari seseorang, untuk mencari solusi agar teknik tidak kehilangan daya serangnya. Kau hanya perlu menambahkan atribut lain yang dapat meningkatkan atribut milikmu dan itu hanya sebagai penguat sesaat. Lanjut Lin Yan. Ia pernah mendengar dari neneknya bahwa ada teknik di dunia ini yang menggunakan pernafasan di seluruh tubuh dan pusatnya adalah paru-paru untuk meningkatkan daya serang teknik berbasis Qi. Li Hao tidak bisa berkata-kata ketika mendengar saran dari Lin Yan. Lah bertanya-tanya kenapa klan Li tidak pernah memikirkan cara seperti itu. Bukannya klan Li tidak pernah memikirkannya. Tetapi mereka tidak berpikir tentang hal kedua yaitu menambah atribut lainnya sebagai penguat agar keberhasilan teknik meningkat pesat. Kau sungguh tidak terduga. Sekarang aku sangat paham kenapa ayahku sangat menghargaimu, Lin Yan. Balas Li Hao lalu melanjutkan, ayo kita pergi ke kota neraka. Aku tahu bahwa kau datang ke tempat ini untuk meningkatkan kekuatanmu. Sebelum Li Hao bergerak, suara merdu yang kekanak-kanakan terdengar. Hei, bisakah kau mengatakan bagaimana caranya menggunakan teknik pernafasan? Di dunia roh juga ada hal seperti itu. Li Hao menoleh ke arah bahu Lin Yan dan menemukan sosok mungil yang duduk dengan melipat kedua tangannya di depan dadanya. Kau... Li Hao menaikkan alisnya karena ia tidak pernah bertemu dengan Xia Yuer sekalipun. Ketika mereka berangkat, Xia Yuer juga berada di dalam ruang jiwa Lin Yan sehingga mereka tidak bertemu. Yuer, hentikan untuk saat ini. Kita akan berbicara di tempat lain. Lin Yan pun membuka suara sambil melirik ke beberapa tempat serius karena tampaknya banyak kultivator yang menatapnya. Kau sungguh tidak asyik, Lin Yan. Padahal dengan teknik seperti itu, para roh akan semakin kuat sangat cepat. Xia Yuer pun mengeluh dengan wajah cemberut. Li Hao terdiam sejenak lalu melirik ke arah tempat lain juga tempat Lin Yan melihat beberapa kali. Ia mengerti dan berkata, ayo pergi. Melihat Li Hao yang langsung terbang, Lin Yan juga langsung ikut karena ia merasakan sesuatu yang salah pada tatapan semua kultivator yang awalnya menonton pertarungan Li Hao dan dua anggota klan Qi. Di salah satu bangunan terbesar kota neraka, Patriark klan Qi yang menatap ke arah Lin Yan dengan wajah berkerut. Lah awalnya jengkel karena adanya jenius tingkat tinggi yang lahir dari klan Li, tetapi kali ini satu pemuda lainnya yang diincar oleh klan Yao pun ikut muncul. Dia telah tiba. Batin Qi yang sambil menatap ke arah kertas yang ada di tangannya dan itu merupakan gambar milik Lin Yan. Apakah aku harus memberitahu anggota klan Yao tentang kedatangannya? Batin Qi yang. Ia pun menggelengkan kepalanya karena merasa tidak memiliki kewajiban melakukan hal itu. Katakan semua kepada anggota klan dengan tingkat kultivasi alam raja tahap kelima ke bawah agar mempersiapkan diri. Mereka semua akan mencoba menjatuhkan salah satu pendatang baru di kota neraka. Jika ada yang mampu, maka dia akan mendapatkan hadiah yang pantas. Perintah Qi yang walaupun tidak ada orang lain tampak di tempat ia sedang menatap. Zep. Salah satu kultivator yang merupakan anggota klan Qi pun muncul berlutut. Mereka sama sekali tidak tampak seperti anggota klan pada umumnya dan lebih mendekati organisasi yang dipimpin oleh satu bos, yaitu Patriark klan Qi. Apakah Anda yakin Tuan? Tanya kultivator tersebut karena ia tentu tahu apa maksudnya, kali ini jika ada anggota klan yang tewas.
Patriark klan Qi tidak akan mencoba mengejar pembunuhnya. Ya, dia adalah pengguna Qi Raja. Bagi siapapun yang kalah, maka itu pantas. Untuk menjatuhkan seseorang dengan bakat seperti itu, mereka harus bersiap kehilangan nyawa. Jika tidak, klan Qi yang dianggap salah satu penguasa kota neraka akan terlihat seperti lelucon jika kita mengincar seseorang hanya karena anggota klan kita tidak mampu menjatuhkan musuhnya. Balas Qi yang dingin karena ia telah mengambil keputusan. Bawahan Qi yang terdiam sejenak mendengar apa yang dikatakan oleh patriark klannya. Baik. Anggota klan Qi itu pun menghilang seketika untuk memberikan kabar dari Qi Yang. Dan itu bukanlah suatu paksaan bagi para anggota klan mereka untuk mencoba menantang Lin Yan. Klan Chu juga pasti memikirkan hal yang sama. Setiap kali pengguna Qi Raja muncul, mereka akan menjadi bahan incaran semua pihak karena dengan menjatuhkan eksistensi seperti itu, nama mereka akan melambung tinggi. Dan saat ini, aku hanya perlu melihat apakah dia berasal dari klan kuno Lin atau tidak. Batin Qi Yang dan mencoba mencari informasi sebisanya tentang Lin Yan. Chapter 323. Rumor Kota Neraka. Pertarungan, pertumpahan darah, itu adalah hal yang biasa terjadi di kota neraka. Tempat itu adalah surga bagi para penjahat karena tidak ada hukum yang mengatur. Bahkan untuk dua klan yang menjadi penguasa kota pun hanya membiarkan sesuatu seperti itu terjadi di dalam kota. Setiap sebulan sekali, para kultivator yang ada di sana akan memberikan upeti kepada kedua klan karena mereka adalah yang memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh semua kultivator yang bertarung. Bahkan untuk kedua klan yang merupakan penguasa di kota neraka akan membereskan semua mayat-mayat yang tergeletak di tengah jalan. Kota neraka tidaklah terlalu besar tetapi wilayah pinggiran kota sangat luas dan disitulah para kultivator lebih sering bertarung daripada di dalam kota agar lebih leluasa. Saat Lin Yan memasuki kota neraka dipimpin oleh Li Hao, ia dapat mencium bau darah yang sangat menyengat. Siapapun yang pertama kali datang ke kota neraka tidak akan pernah menyangka bahwa akan ada tempat seperti itu di benua Sein apalagi jika kota neraka masihlah wilayah Kekaisaran Han. Lin Yan. Tempat ini sangat menjijikkan. Xia Yuer yang duduk di kursi VIP-nya pun mendengus karena ia sangat peka dengan hal seperti bau kematian, sebab ia adalah roh yang penuh dengan energi kehidupan. Ya, tetapi tempat ini memiliki kapasitas Qi 2 kali lebih padat daripada kota Han. Siapapun yang berlatih di tempat ini, kultivasinya akan cepat meningkat. Balas Lin Yan dan melirik ke arah Li Hao karena dia adalah salah satu contohnya. Benar apa yang kau katakan. Tempat ini memang sangat unik, di bawah kota neraka. Ada rumor mengatakan bahwa ada vena batu spiritual yang sangat besar walaupun belum pernah ada yang melihatnya secara langsung. Vena batu spiritual merupakan tambang batu spiritual, sudah pasti Qi yang berasal dari tambang seperti itu akan membuat daerah di sekitarnya memiliki kepadatan Qi yang sangat tinggi. Ujar Li Hao. Oh, vena batu spiritual. Kilatan aneh terlintas di mata Lin Yan karena ia pernah mendengar dari neneknya apa itu vena batu spiritual. Jika seperti itu, ayo kita cari cara untuk pergi ke vena batu spiritual itu. Seru Xia Yuer bersemangat karena tentu ia tahu betapa berharganya batu spiritual. Jika semudah itu, dua penguasa kota akan sudah menemukannya lebih dulu. Lagi pula, kota ini adalah wilayah Kekaisaran Han,
Sebelum kedua klan kuat di tempat ini menemukannya, sudah pasti klan Han akan menemukannya lebih dulu, ujar Li Hao. Xia Yuer berdecak tidak puas. Ia berharap bahwa ia dan Lin Yan bisa menemukan vena batu spiritual tersebut dan sudah pasti kultivasi mereka akan meningkat drastis. Sementara itu Lin Yan hanya menaikkan sudut bibirnya karena pernah mendengar dari kakek dan neneknya bahwa jalan menuju tempat vena batu spiritual sangatlah tersembunyi. Itu tidak terletak tepat di bawah sumber Qi yang bocor ke permukaan tetapi berada di tempat lain. Ia harus memastikannya terlebih dahulu sebelum mencoba mencari jalan masuk ke dalam sana. Kenapa aku merasa seperti kita sedang diperhatikan? Tanya Xia Yuer sedikit heran. Semua kultivator yang ada di sini tentu saja akan memperhatikan pendatang baru. Berhati-hatilah, di sini seseorang mungkin akan menyergap kalian tanpa sadar. Dan ketika kalian sudah tahu, maka terlambat sudah. Tingkatkan kewaspadaan kalian setiap saat. Tempat ini tidaklah ramah sama sekali. Li Hao memperingati. Ayo, kita akan pergi ke kediaman yang telah aku sewa. Li Hao pun mempercepat laju langkahnya. Lin Yan hanya mengikuti dari belakang serta terus-menerus melirik ke sana kemari dan memperhatikan semua kultivator yang ada di sana juga. La tentu tidak akan menurunkan kewaspadaannya. Tidak lama kemudian, Lin Yan dan Li Hao pun tiba di sebuah bangunan yang tidak terlalu besar. Tetapi keduanya terdiam ketika menatap bangunan tersebut. Apakah ini tempatmu tinggal? Tanya Lin Yan menatap ke arah Li Hao. Seleramu sungguh buruk. Xia Yuer pun melanjutkan. Li Hao terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan dan Xia Yuer. La juga tidak tahu harus berbicara apa ketika melihat kediamannya telah hancur setengah. Ia pun menggelengkan kepalanya lalu berbicara sambil berjalan ke arah bangunan rusak tersebut. Ayo masuk, setengah dari bangunan ini masih bisa digunakan. Sesampainya di dalam, Li Hao pun mempersilahkan Lin Yan duduk. Sudah berapa lama kau tiba di tempat ini? Tanya Lin Yan. Pertama kali kita menggunakan gerbang teleportasi di daratan utara, aku langsung tiba di pinggiran kota neraka. Setelah itu, aku belum pernah pergi sama sekali karena tempat ini sangat cocok meningkatkan kekuatan. Balas Li Hao. Aku tahu tempat ini memang cepat meningkatkan kekuatan. Tetapi, selain itu, apakah ada cara mengumpulkan sumber daya lebih cepat? Tanya Lin Yan. Tentu. Pertama sudah pasti dengan cara merampok karena tempat ini memang tidak ada larangan atau batasan apapun selama kau kuat. Selanjutnya adalah pertarungan di arena. Di kota neraka ada sebuah tempat yang dinamai Kolosseum. Di sana, selain dari menantang banyak kultivator yang berkumpul, kita bisa bertaruh apapun. Namun, berhati-hatilah karena mungkin seseorang akan menipumu. Li Hao menjelaskan. Apa gunanya tempat seperti itu jika kita bisa merampok dengan bebas? Dengus Xia Yuer. Li Hao terdiam ketika menatap roh peri mungil tersebut. Ia langsung sadar bahwa ketika ia berbicara dengan Xia Yuer, ia seperti sedang menghadapi anak kecil yang manja. Gunanya kau menghemat waktu mencari kultivator yang ingin dirampok, sebab di Kolosseum, setelah kau menghabisi musuhmu, kau akan bisa mengambil semua yang dimilikinya. Di sanalah tempat berkumpulnya semua petarung handal yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mengambil sumber daya pada musuh yang dikalahkan. Ujar Li Hao.
Oh, jika ada sesuatu seperti itu, kita tidak akan membuang waktu percuma. Xia Yuer mengangguk seolah-olah itu adalah rencananya. Lin Yan sudah kebal dengan sikap Xia Yuer. Ia pun menatap ke arah Li Hao dan berkata, jika seperti itu, beberapa hari kemudian, bawa kami ke Kolosseum. Aku tahu bahwa kau pasti ingin pergi ke sana. Beristirahatlah beberapa hari ini. Ada beberapa hal yang harus aku urus. Li Hao pun perlahan berdiri lalu menghilang dalam sekejap dari hadapan Lin Yan dan Xia Yuer. Lin Yan. Tentang vena batu spiritual itu. Xia Yuer membuka suara ketika Li Hao telah pergi. Lin Yan menaikkan sudut bibirnya mendengar apa yang dikatakan Xia Yuer. Ia tahu bahwa roh peri mungil itu memang kekanak-kanakan, tetapi dia tidaklah bodoh sama sekali. Setelah mempelajari banyak hal dari dirinya, Xia Yuer pun telah menjadi roh peri yang cekatan meskipun sifat serta mulutnya yang sangat pedas tidak bisa berubah sama sekali. Ya, kita pasti akan menyelidikinya nanti. Dan rumor tentang vena batu spiritual itu pastilah nyata karena tidak mungkin tempat ini akan diisi oleh Qi dengan jumlah kepadatan yang sangat tinggi jika tidak ada sumbernya, ucap Lin Yan dan memikirkan di mana sebenarnya jalan menuju arah vena batu spiritual di bawah kota neraka. Chapter 324 Kolosseum, kota neraka. Waktu terus berlalu, kabar tentang pemuda atau pemula baru yang telah tiba di kota neraka pun menyebar seperti sebuah wabah. Saat ini wajah Lin Yan telah dikenali oleh sangat banyak kultivator di kota neraka karena dia adalah target yang layak untuk diperjuangkan. Siapapun akan berpikir seperti itu dan pasti tidak akan membuang kesempatan untuk menjadi salah satu kultivator yang pernah menjatuhkan pengguna Qi Raja. Para anggota cabang klan kuno Yao juga telah mendapatkan informasi tentang Lin Yan yang membuat mereka ingin memburunya tetapi tetap menahan diri karena merasa tidak perlu turun tangan secara langsung untuk menghabisi Lin Yan yang hanya memiliki tingkat kultivasi alam raja tahap pertama. Sementara itu, Qi yang telah mencari semua informasi tentang Lin Yan dan tidak menemukan dari mana asalnya. Juga, karena ia memiliki koneksi dengan anggota cabang klan kuno Lin, ia pun telah mendapatkan informasi yang ia cari bahwa Lin Yan bukan berasal dari klan kuno Lin. Karena itu, Qi yang sedikit merasa lega karena ia pasti akan mendapatkan masalah jika anggota klannya menghabisi anggota klan kuno Lin yang memiliki Qi Raja. Informasi yang diterima oleh Qi Yang pun membuatnya ingin merekrut Lin Yan tetapi masih berpikir apakah itu perlu atau tidak. Juga, hubungan Li Hao dengan Lin Yan membuatnya berpikir dua kali karena ia sadar bahwa Li Hao bukan sesuatu yang baik. Sedangkan untuk klan Chu juga memikirkan hal yang sama. Chu Di pun memerintahkan semua anggota klannya yang memiliki kultivasi tingkat alam raja tahap kelima ke bawah agar mencoba untuk menantang Lin Yan. Setelah informasi menyebar luas, para kultivator pun semakin banyak yang datang ke Kolosseum. Sebab, sudah pasti para kultivator yang datang ke kota neraka untuk berlatih akan mendatangi tempat itu juga dari waktu ke waktu karena di tempat itulah perkembangan paling besar akan didapatkan. Tidak hanya untuk sumber daya, bahkan semua milik musuh akan dapat disita. Beberapa hari kemudian, Lin Yan pun dipimpin oleh Li Hao menuju Kolosseum yang dikatakan oleh Li Hao. Tetapi saat ini Li Hao tampak memasang wajah gelap dari waktu ke waktu. Kenapa kau memasang wajah seperti itu?
Tanya Xia Yuer kepada Li Hao saat duduk di kursi VIP-nya. Li Hao mengabaikan Xia Yuer dan menatap ke arah Lin Yan. Lin Yan, ada informasi seperti ini. Li Hao pun menjelaskan tentang situasi yang harus dihadapi oleh Lin Yan karena informasi tentangnya telah menyebar luas dan para kultivator di kota neraka sedang mengincarnya. Oh, mereka ingin mengincarku. Tidak masalah sama sekali. Itu lebih baik karena aku tidak harus mencari masalah untuk mendapatkan musuh. Lin Yan tidak peduli sama sekali tentang para kultivator yang mengincarnya termasuk anggota cabang klan kuno Yao. Juga, tentang klan Yao. Li Hao terdiam sejenak karena memikirkan tentang hubungan klan Li dengan klan Yao. Ia tidak terlalu peduli tentang hal itu tetapi tetap saja kakeknya adalah patriark klan Li saat ini. Bahkan ayahnya Li Hu pun memperingatinya ketika sebelum berangkat ke benua Sein bahwa ia tidak boleh membuat masalah terhadap kakeknya. Aku tahu apa hubungan asosiasi alkemis dengan klan Yao. Tetapi bukan aku yang memulai, merekalah yang ingin merampokku lebih dulu. Lin Yan menjelaskan. Li Hao terdiam sejenak lalu mengangguk. Ia tentu sangat mengerti bagaimana karakter Lin Yan. Dia adalah seseorang yang sangat tidak suka mencari masalah lebih dulu tetapi masalah selalu mendatanginya lebih dulu. Itu hanya anggota klan cabang. Seharusnya tidak akan memiliki efek apa-apa kepada klan Li karena klan Li bisa dikatakan adalah tangan kanan klan Yao. Batin Li Hao dan mengabaikan pemikiran tentang hubungan klan Li dan klan Yao. Selama dalam perjalanan menuju Kolosseum, banyak pasang mata yang menatap ke arah Lin Yan dan Li Hao. Mereka semua pun menghilang setelah mengkonfirmasi bahwa tujuan Lin Yan adalah Kolosseum. Semua gerakan mereka tentu tidak akan lepas dari mata Lin Yan. Tetapi karena mereka semua tidak mencoba mengincarnya saat ini, ia hanya mengabaikan mereka hanya untuk sementara waktu. Ini tempatnya. Ucap Li Hao saat menatap ke arah bangunan raksasa tanpa atap berbentuk lingkaran. Suara pertarungan intens pun terdengar dari dalam sana serta suara teriakan para penonton yang sedang menyaksikan pertarungan. Sudah pasti banyak dari mereka yang memasang taruhan karena itu adalah cara lainnya untuk mengumpulkan sumber daya yaitu batu spiritual. Tempat ini sungguh ramai. Xia Yuer sedikit bersemangat karena mendengar suara pertarungan yang sangat intens. Semenjak ia bersama dengan Lin Yan terus-menerus, ia merasa bahwa pertarungan adalah hiburan paling menyenangkan. Sementara itu, Lin Yan menggunakan mata raja untuk menatap ke arah dalam Kolosseum dan langsung menaikkan sudut bibirnya karena semangat juangnya juga membara. Sebab, semua petarung di sana adalah kultivator tingkat alam raja. Itu tampak seperti Kolosseum memang diciptakan untuk tempat berlatih para kultivator tingkat alam raja. Ayo! Li Hao pun memimpin jalan ke dalam Kolosseum dan Lin Yan hanya mengikuti dari belakang. Sesampainya di dalam, terlihat area pertarungan yang sangatlah luas. Para kultivator tingkat alam raja tidak akan menghancurkan tempat itu meskipun yang bertarung mencapai jumlah puluhan. Blar! Ledakan dahsyat pun terjadi seketika di area pertarungan. Saat ini terlihat salah satu petarung baru saja menghabisi musuhnya hingga hancur berantakan. Wow! Teriakan para penonton pun terdengar. Setelah itu, di bangku penonton pun pertarungan terjadi karena adanya beberapa kultivator yang tidak menepati janjinya karena kalah taruhan.
Lin Yan memperhatikan semua kultivator yang ada di sana dan sangat banyak dari mereka yang memiliki aura kejahatan luar biasa mengerikan dan aura yang telah membunuh nyawa mencapai ribuan. Semua penjahat tampak berkumpul di satu kota, tempat itu layaknya surga bagi mereka. Saat ini Lin Yan tidak heran lagi mengapa kota itu dinamai sebagai kota neraka. Siapakah yang ingin bertarung selanjutnya? Satu kultivator tingkat alam raja tahap ke-6 pun melayang di atas langit sambil berteriak keras. Lin Yan sedikit bingung seperti apa cara mendaftar pertarungan. Tetapi kini ia merasa bahwa tidak ada pendaftaran sama sekali. Tatapan kultivator yang melayang itu tertuju pada Lin Yan karena tentu ia telah mendapat informasi bahwa pemula baru dengan Ki Raja sedang menuju ke arah Kolosseum. Apakah pendatang baru yang disebut sebagai kuda hitam akan bertarung? Teriak kultivator tersebut memprovokasi suasana. Telah dibayar oleh dua klan terkuat di kota neraka untuk memeriahkan suasana di Kolosseum dengan segala cara. Sebab, semua pendapatan dua klan besar bisa dikatakan sangatlah banyak hanya dari pengutipan dana untuk tinggal di kota neraka. Itulah sebabnya dua klan terkuat di kota neraka tidak akan membuat para kultivator kecewa dan membuat banyak pengaturan agar semakin banyak kultivator yang tinggal di kota neraka. Semua mata pun kini tertuju pada arah tatapan seseorang yang dianggap sebagai wasit. Wajah Li Hao gelap seketika dan menatap ke arah wasit dengan tatapan membunuh. Wasit itu pun tersenyum lebar ketika merasakan niat membunuh dari Li Hao. Ia tentu tahu identitas sejati Li Hao sehingga ia sedikit ragu untuk berurusan dengannya, tetapi tidak untuk Lin Yan yang tidak memiliki siapa-siapa dari informasi yang diterima oleh klan Qi dan klan Chu. Dasar bajingan! Kenapa kau hanya diam? Lompat ke dalam! Diakah pengguna Ki Raja? Percuma saja, dia tidak akan memiliki nyali bertarung di sini. Teriakan dan cemoohan pun terdengar dan itu semua ditunjukkan kepada Lin Yan. Oh, tampaknya kalian semua ingin melihat pertarungan yang layak bukan? Jika seperti itu, aku akan memberikan kalian pertunjukan menarik. Lin Yan pun tersenyum sedikit kejam dan melirik ke sana kemari lalu ia pun menghilang dalam sekejap. Li Hao yang menatap itu pun hanya menutup wajahnya karena merasa bahwa Lin Yan terprovokasi dengan kata-kata sampah para kultivator. Tetapi ia tidak tahu sama sekali bahwa itulah yang dicari oleh Lin Yan, pertarungan yang membuatnya bisa meningkat dengan cepat. Chapter 325 Kolosseum 2 Kota Neraka Kolosseum. Di tengah Kolosseum, Lin Yan pun tiba-tiba muncul dan menatap ke arah semua penonton yang saat ini menatap ke arah area pertarungan. Oh, dia ternyata memiliki nyali. Cepat! Kultivator selanjutnya masuk ke dalam dan mulai pertarungan. Ayo, habisi dia. Dia adalah pengguna Ki Raja. Pastilah dia pemuda yang sombong. Suara para kultivator yang menonton pun pecah dan berteriak di sana-sini membahas tentang Lin Yan serta menyuruh kultivator lainnya yang ingin menantang Lin Yan masuk ke dalam. Sungguh tidak terduga. Tampaknya pemuda yang bernama Lin Yan ingin menjadi peserta. Seperti biasa, Kolosseum memiliki aturan bahwa hanya kultivator 2 tahap di atas penerima tantangan yang bisa menantangnya. Teriak wasit dengan suara yang sangat keras. Li Hao yang berada di tempat penonton pun tidak bisa berkata-kata karena Lin Yan menjadi penerima tantangan dan bukan menantang. Biasanya, jika penerima tantangan, akan banyak.
Kultivator yang menantang tanpa henti. Jika Lin Yan menolak, maka Lin Yan akan diburu oleh para penonton. Itulah betapa brutalnya Kolosseum dan paksaan agar setiap penerima tantangan bertarung hingga mati. Zep. Satu kultivator tingkat alam raja tahap pertama pun muncul di depan Lin Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Oh, kita sudah mendapatkan penantang pertama. Jika tidak salah, dia adalah Qiping, anggota klan Qi. Teriak wasit keras. Wuo. Para penonton pun berteriak keras karena tidak menyangka bahwa penantang pertama adalah anggota klan Qi. Semua dari mereka pun langsung memasang taruhan di antara penonton. Dan ada juga kultivator yang khusus tempat memasang semua taruhan dengan perbandingan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, persentase taruhan pun langsung dibuat yaitu 1:3 untuk Lin Yan. Persentase kemenangan Lin Yan dihitung 3 kali lebih besar karena dia adalah pemilik Qi Raja sehingga jika seseorang yang memasang taruhan kepada Qiping menang, maka dia akan mendapatkan hadiah 3 kali lipat dari taruhan. Persiapan 30 detik telah selesai. Bagi kalian yang telah memasang taruhan diharapkan untuk berhenti karena pertarungan akan segera dimulai. Wasit pun berteriak dan muncul di antara Lin Yan dan Qiping. Karena kau adalah peserta baru atau mungkin karena baru tiba di kota neraka, aku akan menjelaskan beberapa peraturan penting. Ucap wasit dengan senyum kecil. Peraturan. Tanya Lin Yan heran karena Kolosseum ternyata memiliki peraturan juga. Para penonton yang mendengar itu pun menyeringai kejam. Wasit tersenyum kecil mendengar pertanyaan Lin Yan. Ia pun mengangguk kecil dan membalas, hanya ada satu peraturan, saling bunuh hingga hanya tersisa satu kultivator di panggung. Pertandingan dimulai. Wasit pun menghilang dalam sekejap dan Lin Yan terkejut dengan peraturan yang terdengar sangat aneh. Mati. Qiping pun muncul di depan Lin Yan dalam sekejap. Lah tentu tahu bagaimana kekuatan para pengguna Qi Raja. Mereka disebut sebagai raja di tingkat kultivasi yang sama sehingga ia akan mengambil kesempatan untuk membunuh Lin Yan ketika terkejut dengan peraturan di Kolosseum. Lin Yan menatap ke arah Qiping yang telah muncul di depannya sekaligus mengayunkan pedang ke arah lehernya. Seraing. Tap. Para kultivator yang menonton awalnya berpikir bahwa Lin Yan yang terkejut akan tewas dalam sekejap. Hal itu biasa terjadi bagi para pemula di dalam Kolosseum. Tetapi semuanya terkejut ketika melihat Lin Yan menangkap pedang menggunakan tangan kosong. Apa? Qiping pun tercengang karena serangan sekuat tenaga darinya ditahan hanya dengan tangan kosong. Lin Yan yang menatap tangannya sedikit mengeluarkan darah pun sedikit jengkel. Lah menatap ke arah Qiping yang berniat untuk memenggalnya ketika ia belum bersiap-siap. Jika saja instingnya tidak tinggi, mungkin lehernya akan terpotong. Kolosseum ini memang tempat menarik. Segala cara dilakukan untuk meraih kemenangan karena nyawa adalah taruhannya. Batin Lin Yan dan ia pun merasa dirinya sedikit ceroboh karena mengendurkan kewaspadaannya walaupun itu sesaat. UER. Gumam Lin Yan saat menatap ke arah Qiping yang berusaha untuk menarik pedangnya dari tangan Lin Yan. Xia Yuer yang selalu duduk di kursi VIP-nya pun mengarahkan telapak tangannya ke Qiping dengan wajah jengkel juga. Formasi cahaya. Pedang cahaya. Matilah. Lingkaran formasi pun tercipta tepat di depan wajah Qiping.
Ia melebarkan matanya karena terkejut bahwa lingkaran formasi tercipta begitu saja di depan wajahnya. Ia mencoba untuk bergerak menghindar tetapi sudah terlambat. Jelek. Pedang cahaya melesat dari lingkaran formasi lalu menusuk kepala Ciping. Blue. Suasana hening seketika karena para penonton tidak dapat melihat kapan Lin Yan menciptakan sebuah formasi. Lin Yan menatap ke arah mayat Ciping yang kini tergeletak di atas permukaan arena. La pun langsung mengambil cincin ruang dan melihat isinya. Sangat miskin. Batin Lin Yan dan menatap ke arah wasit di langit yang terdiam di tempat. Pertandingan telah selesai. Teriak wasit tersadar dari keterkejutannya. Pemenangnya adalah Lin Yan. Apakah ada penantang berikutnya? Tanya wasit saat mengibaskan tangannya lalu mayat Ciping terlempar ke pinggir arena yang merupakan sebuah kolam. Bush. Sebuah binatang roh pun menerjang seketika dan menelan mayat Ciping bulat-bulat. Lin Yan terdiam karena kota neraka memang sesuai untuk namanya. Apalagi tempat yang dinamai sebagai Kolosseum. Bahkan mayat penantang yang kalah akan diberikan kepada binatang roh. Dasar bajingan. Apakah anggota klan Qi itu benar-benar tingkat alam raja tahap pertama? Sial. Batu spiritual milikku habis sudah karena bajingan tidak berguna itu. Hahaha. Harusnya kalian sadar bahwa dari persentase taruhan, pemuda pengguna Qi Raja itu pasti akan menang. Para penonton pun sebagian besar marah karena kalah taruhan dan sebagian besar tertawa-tawa karena memenangkan batu spiritual. Beberapa anggota klan Qi yang menatap itu pun memasang wajah gelap karena Ciping tewas dalam waktu yang sangat singkat. Saat ini mereka sadar akan kata-kata patriark klan Qi. Qi yang tentang kekuatan para pengguna Qi Raja. Dasar Ciping tidak berguna. Beberapa anggota klan Qi pun mengutuk Ciping dalam hati. Sementara itu, anggota klan Chu menatap ke arah kelompok klan Qi dengan tatapan menghina. Serta, ada satu kelompok lagi yang saat ini menatap pertarungan dan dari mereka niat membunuh tampak terpancar. Mereka adalah anggota klan kuno Yao. Apakah kita harus menunggu dia keluar dari Kolosseum barulah kita membereskannya? Kita tidak akan bisa mengikuti pertarungan karena tingkat kultivasi kita. Salah satu anggota klan Yao berbicara. Pemimpin regu anggota cabang klan Yao pun terdiam sejenak. Tidak lama kemudian, ia pun membalas kata-kata rekannya, kita tunggu beberapa saat lagi. Tidak mungkin dia akan bisa melawan semua kultivator yang menantangnya meskipun dia adalah pengguna Qi Raja. Walaupun mungkin dia bertahan, kita akan membereskannya ketika dia keluar dari Kolosseum. Bersambung. Chapter 326 Kolosseum 3